Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Siti Nurlisa, NIM 240022215. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan bab selanjutnya yaitu bab 10 yang berjudul tentang kecerdasan emosional seseorang pemimpin dalam pandangan kepemimpinan pendidikan yang bermutu. Materi hari ini ada dua materi yaitu kepemimpinan berbasis kecerdasan emosional dan motivasi kerja kepemimpinan berbasis kecerdasan emosional. Yang pertama ada kepemimpinan berbasis kecerdasan emosional. Yang satu yaitu kecerdasan emosional. Pengertian kecerdasan emosional. Kecerdasan emosional atau yang dikenal dengan emotional quotient adalah kemampuan seseorang untuk menerima, nilai, mengelola, serta mengontrol emosi dirinya dengan orang lain di sekitarnya. B. Unsur-unsur kecerdasan emosional. Unsur-unsur kecerdasan emosional terbagi menjadi lima yaitu satu, mengendalikan dorongan hati, dua, mengelola suasana hati, tiga, motivasi diri, empat, memahami orang lain, lima, kemampuan sosial. Yang ke C ada indikator penunjang kecerdasan emosional yang terbagi menjadi empat, yaitu yang pertama kesadaran diri, kedua pengelolaan diri, ketiga kesadaran sosial, dan yang kelima pengelolaan relasi. Dua, ada gaya kepemimpinan berbasis kecerdasan emosional, yaitu ada gaya kepemimpinan visioner, ada gaya kepemimpinan pembimbing, gaya kepemimpinan afiliatif, gaya kepemimpinan demokratif, dan gaya kepemimpinan penentuan kecepatan, dan yang terakhir ada gaya kepemimpinan memerintah atau otoriter. Yang ketiga ada kepemimpinan menerkaitkan dengan dimensi kecerdasan emosional, yaitu ada beberapa. Yang pertama ada manajer, kepemimpinan pengajar, fasilitator hubungan masyarakat, agen perubahan, mediator konflik, dan penegakan disiplin. Materi selanjutnya ada motivasi kerja kepemimpinan berbasis kecerdasan emosional. Yang pertama ada pengertian motivasi. Secara umum, motivasi diartikan sebagai kebutuhan yang mendorong seorang untuk melakukan perbuatan ke arah suatu tujuan. Pengertian dasar motivasi menurut Syekh adalah keadaan internal organisme baik manusia maupun hewan yang mendorong untuk berbuat sesuatu. Dua, ada teori motivasi yang terbagi menjadi 9 bagian. Yang pertama, teori hierarki hubungan, motivasi dua faktor, dan teori ERG, teori tiga kebutuhan, teori evaluasi konektif, teori penguat, teori keadilan, dan teori pengharapan, dan yang terakhir ada teori persepsi. Yang ketiga ada faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi. Yang pertama ada individu, misalnya keterampilan, pengalaman, atau kemampuan lemah sikap dan sistem nilai yang dianut. Kedua, ada situasi di mana individu bekerja, misalnya resepsi individu terhadap pekerjaan. Yang ketiga, ada proses penyesuaian suatu individu terhadap pelaksanaan pekerjaan. Artinya, setiap individu harus dapat menyesuaikan dirinya dengan syarat-syarat pekerjaan dan keinginan pemimpin. Empat, ada pengaruhnya datang dari berbagai pihak, biasanya berasal dari jasa materi bekerja, bisa pula dari hubungan di luar pekerjaan. Kelima, ada reaksi yang timbul terhadap pengaruh individu, artinya apabila sesuatu timbul benar-benar sesuai dengan keinginannya, maka akan meningkatkan rasa harga diri dan prestasi kerja. Keenam, ada atasan perbuatan yang ditampilkan dan prestasi kerja. Tujuh, ada timbulnya persepsi dan bangkitnya kebutuhan cita-cita dan tujuan baru. Baiklah, kesimpulan dari materi ini yaitu kecerdasan emosional sangatlah penting bagi seseorang pemimpin yang bermutu. Dengan kecerdasan emosional yang tinggi, kepemimpinan pendidikan dapat memahami dan mengelola emosi
diri sendiri dan orang lain, sehingga menciptakan lingkungan pendidikan yang positif dan efektif. Mereka akan membangun hubungan yang baik dengan guru, staf, dan siswa, serta mengelola konflik dan stres sebagai dengan lebih efektif. Dengan demikian, kecerdasan emosional menjadi kunci penting untuk mencapai kepemimpinan pendidikan yang bermutu dan meningkatkan kualitas pendidikan. Baiklah, itu saja yang dapat saya jelaskan di bab ini. Kalau ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan mengucap wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.